sedikit tips untuk teman-teman yang pengen mencari beasiswa dan memiliki intensi-intensi seperti itu. Itulah mengapa saya berkata, berhentilah mengejar beasiswa. Pemerintah harus menyadari bahwa bonus demografi angkatan muda ini begitu besar. Prosentasinya akan membengkak dengan tajam. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuka dan memberi akses. Buka dan beri akses. Seluas-luasnya kepada potensi yang ada di kalangan muda. Jadi Mas Indra, kalau lihat tadi kegiatan energetik ya, gimana sih teman-teman kalau mau join atau mau hire your company untuk mengembangkan anak-anak muda di kantor, di institusi mereka, gimana Mas? Kita punya sosial media namanya Energetic, teman-teman bisa cari aja or contact me directly. Saya lebih happy untuk kemudian diajak diskusi bareng. Indra Dwi Prastio, teman-teman bisa search. Tapi the basic idea sebenarnya adalah setiap orang tuh punya strength-nya Pak. Jadi sebenarnya kita tuh jadi pemantik aja. Kalau bahasa saya tuh katalisator aja. Sekarang tuh udah gak relevan kita menjadi all in one gitu loh. Misalkan Pak Jimmy melakukan semuanya gitu. Pada akhirnya capek Pak. Yep. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang adalah gerakan-gerakan katalisator, gerakan-gerakan pemantik dan segala macam. Intinya adalah dipantik sekali, they can move faster. Pantik sekali, they can move faster. So itu sih mungkin saya pengen sampaikan ke teman-teman. So if you wanna be join with us, of course we are very happy gitu ya. Tim kita di belakang happy banget untuk bantu teman-teman. Tapi saya sadar betul bahwa akses akan menjadi problem. Nggak semua orang mungkin punya akses untuk tes psikologi karena internet nggak ada, misalkan something like that. So nggak apa-apa, saya bilang. Saya juga lahir dan besar, atau Pak Jimmy juga pasti lahir dan besar di era yang kita tidak punya akses untuk itu. Saya baru aja baca buku tadi malam Pak, judulnya The Talent Code Pak. Itu ternyata ya kita sepaham lah bahwa talenta itu diciptakan, tidak dilahirkan. Tapi diciptakan kan ada caranya tuh. Nah, salah satu caranya itu adalah namanya deep learning Pak, atau usaha keras gitu loh untuk ngoyo kalau bahasa Jawa. Nah, jadi saya belajar satu hal bahwa it's very okay untuk teman-teman daerah atau teman-teman yang nggak punya akses untuk Bang Indra atau Kak Indra, I don't have books, I don't have internet, I don't have laptop and everything, but I have the willingness. Saya pikir itu udah cukup. At least you have the willingness to go higher. Lakukan aja apa yang dilakukan, tapi konsisten tuh. Nah, jadi saya punya kutipan terakhir bahwa expertise takes time. Ya, orang untuk menjadi seorang expertise takes time. Saya ngutip perkataan Mbak Sujiwo Tejo ya, dia bilang, if you're doing something, kalau kalian melakukan sesuatu yang orang lain nganggap remeh, mungkin di setahun, 2 tahun, 3 tahun, you're nobody. Gak ada orang beli karyamu, gak ada orang yang beli jasamu. But trust me, if you keep doing that, you're expert on that. Nah, kalau you udah jadi ahli di bidang itu, orang akan berlomba-lomba tuh. Jadi saya percaya bahwa ketika kalian melakukan apapun, bahkan kelihatannya mungkin nggak ada nilainya mungkin sekarang ya, tapi if you keep doing that, kita akan jadi expertise di bidang itu. Dan kalau udah expertise di bidang itu, ya suka nggak suka. Mas Indra, kalau kita ngelihat generasi Indonesia ini, sudah pasti peranan orang tua, peranan guru nggak bisa ditinggalkan dong ya. Exactly. How do you see the role of parents, the role of teacher untuk mengembangkan talenta anak-anak muda di Indonesia? Seperti tadi Yung lihat cerita kan, lihat bapak ibu seorang pensiunan TNI, dari jualan cendol sampai bisa mengirim anaknya dengan tekad ya. What is the role yang you bisa ceritakan kepada audience? The role of orang tua dan guru. Saya agak tarik dulu ke hal yang jarang mungkin dibahas ya. Dengan background Islam yang sangat tradisional, saya percaya dengan istilah berkah. Kalau berkat lah. Iya. Berkah itu adalah satu cara Tuhan untuk memudahkan kita mencapai sebuah tujuan dengan cara-cara yang unpredictable. Itu namanya berkah tuh. Jadi for example, saya mau kesini tiba-tiba misalkan kok jalannya lancar ya, itu berkah tuh. Gitu ya. Saya misalkan mau nyari makan, hujan-hujan tiba-tiba ada nasi goreng lewat, itu berkah tuh. Nah, saya percaya dengan hal itu. Mungkin orang nggak percaya, but it's very okay. Tapi dalam konteks ini, I believe. Tapi kan berkah doang kan nggak cuma turun pluk. Exactly. Gitu. Tapi kan harus ikhtiarnya kan. Gimana tuh Mas?
orang tua itu adalah pintu keberkahan. Wow. Jadi untuk menuju Amen. ke sana, gedornya lewat orang tua tuh. Oke, nah langkah pertama adalah saya pengen bilang bahwa beradablah dengan orang tua. Ini mungkin nggak populer, tapi saya pengen bilang bahwa beradablah dengan orang tua. Beradab itu dengan misalkan berbicara dengan nada yang lebih rendah, sopan santun dan hormatilah. Itu kan klise, tapi itu yang bentuk saya menjadi saya sekarang. Dan trust me, apapun keputusan hidup saya sekarang, itu saya selalu telepon orang tua. For example, saya dapat offer kerja, saya pergi ke sana, saya bilang, Mas, ini ada besok mau kesini. Tadi aja saya bilang, harus ada podcast, saya bilang, so doakan saya bilang aja. Karena itu langkah pertama. Nah, berkah itu kunci kita untuk melakukan aktivitas kita tuh. Nah, orang tua menurut saya di level ini, untuk orang tua yang kaya raya, of course support your children ya, support financial. Tapi orang tua yang nggak punya, kayak bapak saya yang kopral, cukup doanya itu udah cukup, Pak. Amin. Udah cukup itu. Jadi mereka mendoakan saya itu udah beres. Saya punya cerita ya. Saya suatu hari keterima conference di Vienna, University of Vienna. Kami rombongan tuh dari Australia, beberapa mahasiswa dari Monash kepilih gitu ya, harus present. Ketika hari H, Pak, cuma saya yang visanya lolos tuh, yang visanya cuma keluar tuh. Wow. Dan saya harus berangkat sendirian. Tapi di Wina saya tanya ke ibu saya kan kayak, kok teman-temanku nggak keluar ya visanya, kok cuma aku. Terus ibu saya bilang gini, kamu tahu nggak tadi malam mamamu tuh masih sholat tahajud tuh jam 2, jam 1 mendoakan agar visamu keluar. Padahal saya bilang sehari sebelumnya, Mak, kayaknya impossible mau keluar. You nggak mungkin terbang ke Vienna, padahal visa atau paspor nggak keluar H-1, you nggak bisa gitu loh, karena paspor kan nggak keluar. Tiba-tiba pesawat saya jam 12, jam 7 pagi Pak Pos kirim tuh, dan cuma saya merinding ngomong, dan ternyata doa ibu tuh sebegitu kuat ya, saya bilang. Jadi saya percaya hal-hal begitu-begitu, saya selalu percaya, dan itu hal-hal yang memudahkan saya. So kalau ditanya apa sih peran orang tua, pertama mendoakan anak-anaknya, dan anak juga harus dengan rendah hati, dengan sopan santun meminta doa kepada orang tuanya. Jadi kalau sekarang ada anak yang kemudian dengan guru, dengan orang tua seperti itu gitu ya Pak ya, saya agak miris sih, karena menurut saya kalau if you're looking for IQ, Pak, kita nggak akan pernah lebih pintar Pak dari robot, Pak. Hari ini kita punya chat GPT gitu ya teman-teman ya, kita nggak mungkin lebih pintar. Jadi kalau if you're competing with others with your IQ, you lose for the first day itu. Kalah kita, Pak. Yang kita butuhkan sekarang apa? Humanity. Wow. Nah, itu yang saya pikir jarang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah belakangan, di lembaga-lembaga elit di Jakarta yang bicara tentang humanity. Nobody will talk about that anymore. Nah, saya pikir itu yang penting sih. Karena if you're competing IQ, saya kalah, Pak. Saya tes IQ dengan tim psikolog saya, ya tes IQ saya bilang, keluar Pak, IQ saya rata-rata Pak. Not even smart, saya bilang. How can I become like this? Saya bilang, ternyata ya itu tadi. Satu, tentu dengan kerja keras terus-menerus, dan kedua ya berkah tadi. I believe on that. Wow. Saya terharu nih Mas. Mungkin Mbak Jimmy juga punya cerita nih. Ya pastilah ya, saya kira doa seorang ibu. Dan saya senang sekali ya, setiap generasi muda perlu beradab dengan orang tuanya. Ya. Saya juga punya seorang ibu, sampai saya tadi mau nangis nih. Karena ibu saya seorang pendoa, kalau pagi selalu anaknya didoain satu demi satu gitu ya. Dan perkataan ibu saya itu nggak sekedar doa, udah seperti mewakili Allah sendiri. Ya kan, dan ini kekuatan yang luar biasa, bukan magic sih ya. Tapi di luar, di sini kalau kita lihat di atas ini is a millions information. Dan doa ini menembus semuanya. Ini salut sekali sini Mas Indra. Teman-teman kalau Anda nonton ini ya, saya ajak untuk setiap generasi muda untuk beradab, karena seringkali ya Mas Indra kan menghadapi generasi ini kan, kalau Yung lihat sendiri semakin dekat nggak gapnya antara orang tua dengan anak, atau semakin jauh? How do you see? Semakin jauh. Semakin jauh. What is the problem? Saya punya riset kecil-kecilan, ternyata anak-anak Gen Z sekarang itu lebih senang curhat ke bestinya tuh, sahabatnya ketimbang orang tuanya. Tentu banyak teori ya, banyak fenomena yang mendukung hal ini. Misalkan satu, orang tua sibuk. Karena orang tua nggak di rumah, ya problem nggak bisa diceritain orang tua dong gitu misalnya. Dia lebih senang cerita ke temannya, something like that. Jadi ya itu problem satu. Problem kedua,
komunikasi dengan anak emang tidak dibuka selebar itu ketika kecil. Nah mungkin saya, Pak Jimmy itu punya privilege orang tua yang mungkin ya karena ibu saya orang kampung, jadi tiap hari di rumah, so I can tell with them like hari ini saya ini, hari ini saya itu, segala macam. Itu privilege bagi saya. Dan istri saya itu pramugari, Pak. Saya udah 2 tahun menikah, dan pramugarinya di luar negeri, di Saudi Airlines. Dan April nanti dia akan resign. We plan to have babies, dan saya bilang bahwa bedakan antara gaji dan rezeki. Ketika you resign, you mungkin nggak punya gaji, tapi rezekimu nggak akan berkurang. Amin. Tuhan tuh pasti melengkapi rezeki. Jadi mindset itu yang saya tawarkan, karena saya pengen punya ibu yang bisa lihat babiesnya. Ngapain dia terbang-terbang segala macam? Saya bilang punya baby. Dan saya tuh bilang bahwa beda antara gaji dan rezeki. Wow. Punya orang tua yang penyayang itu rezeki, punya teman yang suportif itu rezeki, diundang Pak Jimmy itu rezeki. Mungkin itu nggak gaji, mungkin itu bukan uang. Nah, orang-orang sekitar yang metropolitan dan ultra kapitalis ini melihat rezeki itu semata uang. Maka kalau gajinya kecil dia jadi sedih, nyalain Tuhan. Saya bilang enggak, no way. Rezeki itu pasti, ukurannya pasti, tapi tidak hanya diukur lewat uang. Wow. Jadi privilege untuk berbicara dengan orang tua, sharing ke orang tua, saya pikir itu salah satu privilege yang lumayan mahal belakangan Pak Jimmy. Jadi gapnya emang sedikit. Wow. So untuk orang tua pesannya jelas sekali lah, selalu memberikan waktu, ya nggak sekedar memberikan dana, tapi waktu, time, time memberikan anak-anak boleh mengerti akan isi hati dan mereka bisa beradab satu dengan yang lain. Mas Indra, selain you cerita tadi begitu banyak tentang karakter lah ya, boleh dikatakan kalau kita summary ya. Tapi dalam energetik ini saya cukup tertarik karena you mengajarkan bagaimana setiap pemuda bisa level up their leadership. Bisa kasih tips sedikit nggak? Satu ya, pertama saya percaya bahwa kemarin saya dan tim lagi buat konten tuh. Kita nge-review satu buku judulnya The Introverted Leadership. Gitu. Introverted leadership. Wow. Jadi ada satu buku judulnya Introverted Leadership. Kita di buku itu si penulis berkata bahwa ternyata almost 40% leaders di dunia itu introvert. Ini mematahkan stigma yang berkata bahwa if you want to be a leader, you need to be extrovert like us gitu ya, berbicara di depan segala macam. Tapi ternyata 40% itu introvert. Kenapa? Satu, orang-orang introvert itu lebih ke slow thinking. Nah, orang-orang slow thinking ini kurang disukai di pekerjaan-pekerjaan yang emang diciptakan dengan ekosistem extrovert. Kita kan cepet sekarang Pak. Every time dinilai dengan kesetan waktu. Sedangkan orang introvert tuh kalau mau ngomong aja dia harus mikir tuh. Beda kalau kayak kita extrovert ngomong, bapak nanya saya harus bisa jawab nih gitu kan. Tapi itulah perbedaan kan. Jadi orang introvert satu dia slow thinking. Kedua dia emang nggak senang basa-basi tuh. Dia kalau berbicara itu kayak diamond tuh dari mulutnya. Makanya orang-orang dari data dan dari survei, orang itu senang curhat ke orang-orang yang introvert. Kalau teman curhat ya. Jadi dia akan lebih dapet tuh. Karena mereka tuh mendengar tuh. Beda dengan extrovert tuh. Orang extrovert kita curhat malah jadi ceramahin gitu. Jadi di buku itu sebuah tesis menarik bahwa ternyata leaders itu tidak dilahirkan, itu pertama lah. Kedua, mau extrovert mau introvert, mereka bisa menjadi leaders. Tapi yang paling penting adalah, saya percaya leaders itu kan adalah sebuah karakter tuh. Nah, karakter itu dibentuk oleh habit Pak. Nah, habit-habit kecil itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa sistem. I see. Okay, for example, saya misalkan I want to be a good reader, saya bilang itu goal saya misalkan. Habit saya adalah I need to read book every day. Tapi kalau saya nggak punya sistem, saya nggak mungkin baca buku tiap hari. Maka sistem harus saya buat. Contoh, saya selalu punya buku di tempat tidur. Itu sistem. Contoh, saya punya kalender tiap hari untuk bicara bahwa Indra, close your laptops, open your books di laptop. Itu sistem. Oke, so character or goals, and then habit, and then system, dan terakhir adalah ekosistem tuh. Nah, banyak orang yang ngerasa tidak bisa jadi leaders karena tidak punya ekosistem yang mendukung. Wow. Jadi saya pikir if you want to be a leader, satu, teman-teman harus punya habit layaknya seorang leaders. Apa sih habit layaknya seorang leaders? A lot lah. Itu dan semua berbicara tentang soft skill ya.
teamwork, segala macam, time management segala macam. Tapi yang paling penting adalah punya sistem dan punya ekosistem. I see. Sistem itu yang paling penting. So kalau teman-teman pengen jadi leaders, for example, nggak ada leaders yang, for example, bergadang cuma untuk main game, itu nggak ada. Ciptakan sistem yang tidak seperti itu misalkan. Jadi kalau ada teman-teman kita ajak nongkrong, lewat dari jam 12 atau lewat jam 11 dan ngomongan yang ngawur, balik sih. Karena ekosistem itu nggak mendukung. Something like that lah, saya pikir lah. Wow, keren banget ya. Mas Indra, apa sih mimpi besar daripada Energetic sendiri? Saya pengen jadi opsi atau alternatif, nah kalau istilahnya itu pendidikan luar kelas, Pak. Pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas. Oke. Karena di sekolah ya teman-teman of course sudah belajar banyak hal lah. Tapi banyak pendidikan luar kelas yang tidak mereka dapatkan atau susah sekali didapatkan di buku ajar. Nah, goal besar Energetic adalah menjadi pendidikan luar kelas. Nah, rencana Agustus ini kita pengen summer camp, undang beberapa teman-teman internasional dan nasional di Lombok rencananya kita summer camp untuk belajar lagi be a human. Kita belajar tentang self development tapi juga kita giving ke sana, something like that. Sesuatu yang nggak didapatkan di buku-buku kelas, di webinar, something like that. Jadi goal besarnya adalah mungkin next time menjadi sekolah yang tidak sekolah, tanda kutip ya, sekolah yang berbeda. Itu goal besar saya sih, karena seperti saya sampaikan di awal tadi Pak, bahwa kita itu udah kejebak dengan ekosistem masyarakat yang very ultra capitalist dan ya saya nggak bisa nyalakan itu, tapi karena kita hidup di Jakarta kan Pak. Iya. Nah tapi masyarakat yang very ultra kapitalis ini satu sisi itu punya konsekuensi Pak. Jadi saya baru baca buku judulnya Siapa yang Masak Makan Malam, Adam Smith. Jadi serius. Jadi Adam Smith itu kan punya sebuah tesis ya, bahwa makananmu itu tidak dihasilkan oleh belas kasihanmu. Makananmu di meja itu dihasilkan oleh usahamu. Nah si penulis bilang, hey tunggu dulu Adam Smith, waktu you kecil yang masak makananmu siapa? Ibumu. Dia bilang, apakah you bayar ibumu dulu? Jadi ternyata ada celah kapitalis yang bilang, hey wait a minute. Memang kapitalis itu betul. We can buy food, but we cannot buy the service. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa membeli kenyamanannya. Kita bisa beli makanan, tapi kenikmatan makan bersama ibu, lesehan pakai tangan, itu nggak bisa dibeli. Nah sama buku itu ngajarkan kayak gitu. Memang betul rotinya Adam Smith bisa dibeli pakai tenaga kapitalis, tapi you nggak bisa maksa orang untuk service baik kepadamu. Itu it's all about humanity. Nah goal ending besar dari Energetic sebenarnya tadi itu. Jadi kita pengen jadi alternatif pendidikan luar kelas untuk mengajarkan hal-hal yang jarang ada di buku, ataupun ada di buku, we convert it into another definition atau another cara penyampaian yang ternyata bisa juga ya kalau sudut pandang berbeda, something like that Pak. Wow. Mas Indra ini keren banget rasanya, waktunya tiba-tiba habis saja ya. Sebagai generasi muda yang suka membaca buku, mengkompres buku menjadi the best vacuum meat, very short, eksekutif itu ya. Mungkin iseng-iseng, what is your book that you are reading now? Buku di sebelah ranjang you apa sih saat ini? Gue ingin colek nih. Jadi tempat tidur saya sekarang itu ada buku dari Eric Weiner, judulnya The Geography of Genius. Itu buku yang bagus sekali dan menurut saya one of the best book lah. Karena penulis itu harus keliling dunia untuk bercerita kenapa sih banyak filsuf di Yunani, kenapa sih banyak musisi di Italia, kenapa sih banyak tabib misalkan di Cina, dan ternyata setelah dia keliling dunia mencari tahu itu semua, makanya judulnya The Geography of Genius. Genius itu ada karena ekosistem. Nah itu menarik. Jadi kenapa banyak founders dari Silicon Valley US? Kenapa nggak tiba-tiba founders dari Nigeria misalkan? Something like that gitu kan? Ya, karena ekosistem tadi. So saya belajar satu hal, ternyata di buku itu saya belajar satu hal, bahwa if we want to raise our children better gitu ya, setelah tahu ilmunya, maka ya tempatkan di ekosistem yang benar gitu. Ya, something like that itu pertama sih. Itu yang ada di tempat tidur. Kalau di meja kerja, tadi malam saya baru baca buku Talent Code yang saya sampaikan tadi. Sama buku ini tua banget, buku kitab tua banget, judulnya Adab Sebelum Ilmu. Itu karangan Imam Nawawi. Salah satu Adab Sebelum Ilmu. Itu buku yang Islamik tapi sebenarnya universal, tentang bagaimana adab seorang pembelajar. Jadi adab
bertemu guru, adab ketika belajar, adab ketika something like. Jadi tadi malam lagi baca buku itu juga. So Keren. Mas Indra, rasanya masih banyak pertanyaan yang gue ingin colek nih ya. But time is short. Teman-teman kalau ingin komunikasi langsung, tag saja Mas Indra. Atau mau be part of the energetic, just text, lihat Instagramnya dan menjadi bagian daripada kegerakan bagaimana Anda dan kita semua, the young generation khususnya, bisa menjadi pribadi yang knowledgeable, humble, dan pesan Mas Indra saya kira tadi saya bisa petik ya, regardless your education background, regardless your skin color, regardless your religion, but humanity is one of the top that we have to think through. Menyetarakan manusia sejajar itu ya. Setuju nggak Mas? setuju. Ada pesan lagi terakhir, rasanya ini pesannya ini filosof muda ini jarang sekali saya jumpain loh teman-teman. Ini pesan terakhir ya? Terakhir. The best shot, boom. Jadi saya tuh diajarkan guru saya Pak, kalau seorang petani itu nanam padi itu pasti akan tumbuh rumput tuh di sekitar lahan. Ya. Tapi you nggak pernah ngelihat orang yang di rumahnya orang kaya itu nanam rumput-rumput itu tuh tiba tumbuh padi tuh. Ya kan nggak mungkin tuh kan. Kalau kita nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi. Tapi kalau kita nanam padi banyak rumput tuh. Message-nya gini, dia bilang, enggak. Kalau kamu cuma ngejar dunia itu sama kayak nanam rumput tuh. Keberkahan dan knowledge-mu hilang, nggak akan tumbuh padi. Tapi kalau di dunia ini yang kamu tanam tuh padi, artinya knowledge, kamu belajar, ikhlas untuk ngejar akhirat gitu ya. Maka dunia itu tumbuh sendiri tuh. Dan saya mengalami betul. Jadi pesan saya untuk teman-teman muda lainnya bahwa boleh belajar tapi niatnya bukan nyari gelar. Boleh kerja tapi bukan untuk kaya tuh. Oke. Boleh misalkan apalagi lah lakukan sesuka itu tapi niatnya kalau bisa jangan niat duniawi. Niatnya untuk keikhlasan, beribadah dengan Tuhan, nanti dunia tumbuh sendiri Pak. And I did it a lot. Sampai saat ini saya ngerasa saya nggak layak di posisi yang seperti ini. Karena saya bilang tadi background pendidikan, IQ segala macam, I'm so. Tapi karena saya do it aja gitu loh. Tuhan memberi banyak cara. Jadi menanamlah padi, jangan menanam rumput itu sih. Keren banget Mas Indra, thank you banget nih. Thank you banget. Sukses senantiasa Thank you. untuk energetic. Thank you. Dan juga karya-karya yang lain untuk generasi muda Indonesia. Siap. Dan biarlah Mas Indra terus naik dan gak pernah turun. Amin. Ya kan, memasuki 2045, siapa tahu berada di dalam puncak daripada Indonesia ini. Amin. Thank you so much ya Mas Indra. Thank you, Sukses terus ya. Thank you. Teman-teman terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.